Ya teman-teman, kita jumpa lagi ya di Rayudi Channel. Salam otomotif buat teman-teman, salam sukses selalu. Semoga kita dan keluarga sehat selalu ya, amin. Oke teman-teman, seperti biasa di sini saya mau memberikan edukasi lagi ya buat teman-teman. Nah, saya buatkan video ini khusus untuk pemula atau teman-teman yang ingin tahu ya seputar mesin mobil. Pasti di antara teman-teman yang menonton ada yang masih awam kan ya masalah mesin mobil. Nah, jika teman-teman senang dengan pengetahuan mengenai mobil ya, otomotif, teman-teman bisa subscribe channel saya ini dan kita akan berbagi ilmu untuk edukasi buat teman-teman sebagai pengetahuan dasar kita mengenai mesin mobil ya. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau sedikit memberikan teman-teman penjelasan ya. Jadi saya sekarang sedang mengerjakan mobil, mesinnya lagi turun, lagi di overhaul karena oli mesin berkurang ya, knalpot berasap ya dia kalau kita gas apalagi. Tapi kalau kita biarkan dia stasioner atau langsam itu nggak begitu kelihatan asapnya. Tapi begitu RPM naik 2000 sampai 3000, nah asapnya mulai keluar ya. Saya akan jelaskan kepada teman-teman kenapa sampai mobil kita berasap di knalpot ya. Jadi teman-teman fokus pada penjelasan saya. Oke, jadi gini teman-teman. Di mobil itu ya, mobil apa saja ada bagian blok mesin dan piston seperti ini ya. Ini kan mobil 4 silinder ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, terus nanti ini bagian blok dia akan terpasang oleh kepala silinder atau deksel atau silinder head. Ini ya, nanti dipasangnya dibalik ke sana. Ya, setiap satu piston ini maka dia akan bertemu dengan ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, gini teman-teman. Saat kita mengisi oli mesin ya, dari bagian kepala atau atasnya mesin ya, oli akan turun, dia akan masuk di karter ya atau bak oli bagian bawah ya, tempat kita pembuangan untuk oli itu di bawah situ dia. Nah, saat mesin mati ya atau kita tidak menghidupkan atau engine off ya, maka oli belum akan tersirkulasi, dia akan tetap di bawah ya. Nah, ini adalah pompa oli ya, modelnya seperti ini. Ini pompa oli untuk mobil Kijang atau rata-rata ya Kijang ya seperti ini. Apakah dia 3K, 4K ya sampai ke 7K, rata-rata seperti ini. Namanya pompa oli ya. Jenis mobil apa saja pasti ada namanya pompa oli ya. Hanya bentuknya berbeda model, tapi fungsi dan cara kerjanya itu sama saja ya. Hanya beda bentuk model saja dan penempatannya ada di mana beda-beda. Nah, dia begini ya, ketika setelah mesin terpasang di mobil maka dia akan begini. Nah, ini kan ada saringan kasar di sini nih. Nah, ini tuh masuk ke karter ya. Kemudian oli ada di sini nih, standby di sini. Nah, saat mesin hidup, pompa oli bekerja ya, maka ini akan menyedot ya, nyedot. Nah, disaring dulu pakai saringan kasar ini ya, menyedot dia. Kemudian nanti oli yang akan melewati saringan kasar ini ya, dia akan keluar ke sini ya. Setelah itu dia akan dipompa ya, masuk ke melewati blok mesin dulu. Nih teman-teman perhatikan baik-baik ya, di blok mesin ini ada lubang kecil ya. Nah, ini ya, ini lubang kecil nih ya, ini lubang untuk jalur oli ya. Maka oli akan naik dengan tekanan di sini ya. Kemudian habis dari blok mesin, di sini kan ada packing nih, packing cylinder head ya, lewat packing dulu, kemudian dia akan diteruskan ke sini, ini lubang oli nih. Nah, kalau terpasang ke sana kan dibalik nih. Nah, baru oli setelah lewat sini dia masuk langsung ke bagian atas nih ya, sini, ini namanya bagian klep. Nah, mobil-mobil jenis lain seperti Avanza misalnya, itu dia punya pelatuk dan klep noken as tuh di atas sini ya. Kalau ini untuk mobil tipe ini ya, mesin Kijang atau Corolla DX atau KE, dia noken asnya adanya di bawah ya, di sini noken as ya. Nanti diputar sama rantai keteng, kemudian ada push rod
panjang ke atas. Kemudian ada tapet di sini untuk mendorong. Nah, nanti di sini akan terhubung dengan namanya pelatuk klep. Ya, terpasang nanti kalau sudah terakit dia sini ada pelatuk ya. Tek 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 tek. Jadi noken as berputar ya. Push rod mendorong tapet ya. Tek 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 tek. Ini contohnya ya seperti ini tapetnya. Kemudian di sini ada push rod ya. Jadi di sini masuk dari bawah kan. Nah, kemudian mendorong noken as pukul begini, maka dia akan bergerak naik turun. Nah, otomatis klep ini akan bergerak naik turun juga. Ya kan, sesuai dengan top pengapian. Ya, untuk dia sampai mau hidup ya. Jadi urutannya 1 3 4 2. Itu urutannya kalau untuk mobil 4 silinder. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya, karena ini sesi topiknya ini tentang oli mesin berkurang dan knalpot keluar asap kan ya. Nah, oli yang ada di sini ya, setelah mesin hidup lama, maka oli itu tidak lagi seperti awal pada saat mesin dingin. Kalau mesin masih dingin, oli masih kelihatan agak kental. Ya, sama kayak minyak tuh, kalau kita goreng minyak gimana sih di penggorengan, waktu kita masukin minyak penggorengan kan masih kental tuh minyak. Tapi coba tunggu 5 sampai 10 menit, udah dia langsung cair seperti mencair ya. Nah, kurang lebih sama. Oli akan semakin mencair, maka di sini ini saya buka 2 untuk sebagai contoh ya. Ini kan klepnya nih. Ya, ini saya buka 2 sebagai contoh ya. Ini kan klep. Nah, jadi ini kan dia bergerak naik turun gini nih. Nah, saat mesin hidup. Jadi di sini akan buka tutup ya. Ada satu klep intake, satu klep exhaust. Maksudnya bensin atau bahan bakar akan masuk ke ruang bakar melewati klep ini. Jadi saat dia terbuka, itulah saat dimana bensin masuk. Kemudian dia menutup lagi, gantian yang exhaustnya keluar ya, atau ini terbalik, ini intake-nya, ini exhaustnya keluar ya, masuklah ke manifold ya, diteruskan ke knalpot. Nah, begitu dia terus ya, begini. Nah, di sini ada namanya seal klep. Nah, ini saya buka ya satu nih. Ini namanya seal klep ya. Ini teman-teman ya, di atas ini tuh ada karet. Nih, perhatikan. Nah, ini karet ya. Ini untuk menjaga jangan sampai oli itu lolos masuk ke ruang bakar nih ya. Nah, tuh dia nanti main gini kan. Semakin panas mesin, oli makin encer, maka dia tugasnya menjaga agar supaya oli jangan masuk lolos ke ruang bakar melewati sini belakangnya. Perhatikan. Nah, ini lihat kalau saya buka. Nah, ini udah banyak oli di sini. Ini kan katup exhaust ya, satu lagi intake ini. Coba kita buka. Tuh, ini oli isinya. Udah ada oli di sini. Nih, artinya oli ini tembus masuk ke ruang bakar melewati seal klep. Nah, jadi kenapa mobil ini sampai keluar asap di knalpot? Karena oli ikut terbakar masuk ke dalam ruang bakar melewati namanya seal klep. Nih ya, seal klep yang ini. Nah, jadi untuk mobil ini itu permasalahannya, salah satunya itu ya. Kita perlu ganti namanya seal klep. Ya, sekalian kalau teman-teman lagi bongkar begini mesin, ya, ini klepnya dicabut. Ya, terus di bagian belakang sini ya, dilihat nih banyak bekas karbon nempel di sini karena ada namanya pembakaran. Kadang-kadang di sini tebel sekali nih, jumpet di sini. Ya, ini mesti dibersihkan bagian belakang sini karena yang kena seal tuh daerah sini nih. Kena seal klep. Jadi dia main seal klep di sini kan. Yang main gini. Nah, di bawah sini nggak kena seal. Jadi pada saat kita bongkar mesin, ini mesti kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya supaya tidak mengganggu proses pembakaran. Jadi masuk si bensin dan exhaustnya si hasil pembakaran itu tidak terganggu. Kalau di sini tidak dibersihkan, yang terjadi apa? Mesin mobil kita itu pertama susah dihidupkan. Yang kedua, ngelitik. Pas digas tuh ngelitik, ketik tuh ngelitik ya, karena di sini sudah terjadi penumpukan karbon yang banyak. Itu tambahan penjelasan buat teman-teman. Nah, kemudian permasalahan oli masuk lagi ya, salah satunya lagi itu dari namanya ring seher. Ya, daerah sini nih ring seher nih. Ya. Ini sini ya. Makanya kenapa ini mesinnya saya turunkan ya, karena ini saya cek sekalian. Jadi ring sehernya jaraknya sudah jauh, kemudian pistonnya sudah otek, sudah goyang. Nah, kalau mobil dihidupkan mesinnya ya, posisi tidak digas alias langsam, stasioner RPM 800,
knalpot udah keluar asap terus, digas makin banyak. Nah itu biasanya permasalahannya juga dari si ring seher ini. Bisa boringnya udah baret, bisa pistonnya sudah otek, atau ring sehernya memang sudah rusak, linernya sudah baret-baret banyak. Beda kalau dengan ring seher yang patah. Kalau ring seher patah itu cirinya dari stick oli. Dipstick oli kita cabut, nanti dari lubang dipstick oli itu akan keluar semacam asap kereta, dup saat mesin hidup. Ya, jadi ditarik dipsticknya, dia keluar itu asap banyak keluar kayak kereta zaman dulu tuh tuk gitu ya. Nah itu ciri-ciri ring seher patah atau ring sehernya itu macet ya, jadi lengket di piston nggak mau balik ya. Udah saya bahas juga di video sebelumnya teman-teman. Nah itulah sebabnya kenapa mobil ini sampai mesinnya kita turunin ya, karena itu permasalahannya. Setelah turun kita bongkar semua internalnya, kita tahu kan, oh ternyata ini persoalannya. Bahkan yang ada juga yang pernah saya punya pengalaman yang lebih parah lagi, seal klep ini sampai copot nih. Sampai adanya di atas klep ya. Saya pernah dulu gitu. Yang punya mobil udah pusing, masa 1 minggu nambah olinya 1 liter kan begitu. Pusing dia. Ya, jadi dia udah copot ini nempel di sini nih si seal klepnya. Jadi nggak di rumahnya lagi. Nah, ternyata waktu itu masalahnya bukan dari piston ring seher, dari sini seal klep. Ya, jadi mobil ini sudah tahu itu permasalahannya, dan itulah penjelasan secara dasar ya yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan ini teman-teman simpan baik-baik. Kalau belum paham, ulangi lagi video ini, dan teman-teman nanti boleh subscribe channel saya untuk ikuti video-video saya juga, dan kunjungi juga channel YouTube yang lain ya yang membahas tentang topik yang sama. Maksudnya apa? Supaya wawasan kita semakin luas. Ini kan dunia internet ya, semakin luas. Dan kalau teman-teman punya skill, punya bakat di dunia otomotif, kembangkan aja, asah terus ya, karena itu bisa nanti menjadi rezeki kita di kemudian hari ya teman-teman. Sekolah itu kita butuh ijazah ya pasti, tapi kalau teman-teman tekun belajar nih buat pemula ya, yang mau cari tahu juga, jangan khawatir teman-teman ya, nanti suatu hari nanti akan kita bawa ilmunya sampai lama gitu. Oke teman-teman, jadi saya cukupkan sampai sini aja video saya sebagai tambahan penjelasan ya buat teman-teman semuanya, agar kita mengerti sedikit mengenai mesin mobil. Demikian teman-teman, semoga manfaat. Jangan lupa di subscribe Rayudi Channel. Nanti kita jumpa di video akan datang. Salam otomotif, bye.